Oke. Ini asli pertama kalinya saya melihat ini, guys. Sudah saya katakan, ya, kejutan yang tidak terduga selalu terjadi. Ini terkait tentang Malaysia. Tidak semua orang tahu ini. Bahkan orang Malaysia pun saya yakin tidak banyak yang memahami, tidak banyak yang mengetahui tentang kabar. One, two, three, come on. Assalamualaikum dan selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya di sini. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana di hari Jumat berkah ini? Tentu saja segala doa yang baik-baik akan selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua, semoga dalam keadaan sehat. Aktivitasnya, kegiatannya di hari Jumat ini menjelang weekend, semoga juga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sudah selalu saya katakan bahwa Malaysia hampir tiap hari akan ada kejutan-kejutan yang akan diberikan. Jadi, hampir tiap hari, ya saya katakan, hampir tiap hari Malaysia ini akan memberi kejutan-kejutan kepada kita. Bukan hanya kepada orang Indonesia, bukan hanya kepada orang Thailand. Kali ini Malaysia memberikan satu gebrakan, satu kejutan lagi kepada ASEAN. Bahkan saya yakini tidak semua orang Malaysia yang pernah mendengar kabar ini, guys. Nah, ada sesuatu hal terjadi terkait tentang Malaysia, lagi-lagi prestasi yang diraih Malaysia saat ada di Afrika. Jadi kejutannya lagi, guys, ya. Ini terkait tentang Malaysia, tapi ada di benua Afrika. Nah, tidak semua orang mengetahui kabar ini, dan saya yakini bahkan orang Malaysia pun tidak semua tahu tentang apa video yang akan kita reaksi ini. Menarik ya guys ya, menarik untuk kita saksikan. Nah, selalu saya katakan bahwa hampir tiap hari Malaysia akan memberikan kejutan kepada kita. Terbukti lewat video ini yang akan kita saksikan. Nah, langsung saja guys. Saya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan video itu. Sebenarnya apa yang terjadi tentang Malaysia di benua Afrika. Yuk kita reaksi. Ini dia. Oke, jadi abang ini adalah orang Malaysia bangsa India ya guys. Tapi sekarang dia berada di Afrika. Baik, jom kita tengok saja guys. Geng, aku saja-sajalah ambil handset aku, Google kata ada Malaysian restaurant tak dekat Nairobi ni. Search, rupanya ada satu Nairobi. Malaysian restaurant weh. Nama kedai tu Batik. Jom pi rasa makanan Malaysia dekat Afrika ni. Jom, let's go. Yo Suhaib, you want to say something, yeah? That's it. Yeah. Malaysian cuisine in Kenya. New experience. Never been. The only Malaysian food I remember. What else do I remember? Nasi lemak, man. Nasi lemak. So tu dia kawan-kawan kita. Cafe Batik. Kalau ada luck boleh jumpa orang Malaysia kat sini. Afrika ini ya. Oh, dia jenis style satu warung besar juga kedai. Okey, kita masuk. Hello, hi. Kita masuk. Suasana dia ada tempat duduk sikit tapi style relax macam ya. warung. Oh, Malaysian flag. Oh, ya, Malaysian flag. Memang cun, ada bendera kita. Tengok menu dia. Ada Malaysian fried rice, fried noodles. It's devil curry Malaysian. Devil curry. No, devil curry is not Malaysian. Lie, yeah? It's a lie. Garlic pork choy. No one knows. Is that pork? I think I go with the fried rice and maybe the tea, Malaysian tea. That's it. Or Malaysian fried noodles. Let me try that. Boleh lah. Dia lebih kepada konsep Malaysian Chinese. Kung Pao chicken. Yeah, Kung Pao chicken is nice actually. You can try that. Oke. Ini asli pertama kalinya saya melihat ini guys. Sudah saya katakan, ya, kejutan yang tidak terduga selalu terjadi. Ini terkait tentang Malaysia. Tidak semua orang tahu ini. Bahkan orang Malaysia pun saya yakin tidak banyak yang memahami, tidak banyak yang mengetahui tentang kabar ada restoran seperti ini di Afrika. Ini menunya memang Malaysia banget, guys. Malaysia banget kita lihat ya. Makanan-makanan Malaysia. Ya. Bahwa ini sengaja hadir dan dipromosikan sampai ke Afrika, guys. Salut. Oke, kita lanjutkan. Lai. Rice, yeah? Yeah. Malaysian fried rice. I'm gonna go for fried noodles. I'm gonna take egg plus chicken. Give me one Malaysian fried noodles. Let's do Malaysian style.
with chicken, Okay. but you give one fried egg. Oh, on top. Because now how they cook, they mix the egg. Yeah. The egg you fry differently. Telok mata kita minta. Teluk mata. geng. Oh, mata sapi Malaysian ya. bubbly tea, teh tarik kita. So one teh tarik for me. Okay. How you Teh tarik, pronounce guys. it? Teh tarik. Okay. Bubbly also. You're past. I'm Malaysian. You passed. Yeah. Oh, cara buatnya tengok tuh ya. Teh tarik dan teh tarik ya. Teh tarik. Aduh, rindu saya gitu. Rindu. Great. You don't ask the recipe from them. What I'm putting in? Yeah. Dish that you ordered, kumpau, I know how to make it. I know Malaysian fried rice and the noodles. There you go. Oh, namanya memang We're batik chilling here, cafe waiting ya. on what did we order? Fried noodles, fried rice, and some kang pao, man. Kang pao. And what was the tea, brother? Teh tarik. Tarik tea with a bubble apparently somehow. Pernah nampak tengok orang buat teh tarik dekat Kenya ni. Jom, teh tarik. Oh, ini agak penuh bang, agak penuh ya. Yeah, that's the way. Woo, teh Ini tarik, persis oi. seperti di Malaysia ya. Don't burn yourself. Oh, oke. Oh, ya. Itu semua bercampur aduk ya dengan bui-buinya. Real Malaysian, man. Gimana bang? First class. Sebiji macam Malaysia. Exactly the same Sebiji taste. macam Malaysia Ya. katanya. Oh, teh tarik Malaysia. Siapa rindu kat Afrika ni, mailah batik. Minum teh Oh, tarik. siapa rindu Afrika main batik ya. Mana tadi? Kenya ya. Teh tarik ni memang macam dia masuk susu tin. Manis dia sebiji macam teh tarik kita. Tapi kok warnanya agak macam makanan kita duk coklat-coklatan ya tengah guys duk ya. ready. Sebab tak ada customer lain. Most probably kita punya kat belakang tu in 3, 2, 1. Oh, it's ready. Oke. Oh, but it's kumpau chicken ya. It's here, noodles is here. This one is spicy. Ya, Oh, ini okay. saya belum terlihat jelas nih bagaimana Wah, tengok tekstur makanannya telur guys. mata dengan ni. Dia pakai macam kuih tiaw. Kita rasa sikit. Okay. Aku nak rasa dah. Your egg looks better, bro. Macam mana bang? Sumpah sedap. Sedap. Rasa pun ada rasa Malaysian. Something. Malaysia Aku nak tengok banget ya. No, the taste is good. Yeah, maybe the noodles. Noodles ni dia tak guna bihun atau kuih tiaw atau mi. Dia guna dia yang dapat kat sini. Tapi rasa tu memang ada lah. So siapa nak makan makanan Malaysia kat sini, teh tarik dengan mi goreng ni boleh satisfy hampa punya craving. So welcome to Batik. Really nice. Betul-betul sedap. Benda yang aku cakap different tu, Terliur aku dah guys, tahu dah terliur. menambah. Kicap dia masin sikit pada kita. Tapi benda tu tak kacau rasa. Rasa dia masih sedap. Masih rasa macam aku duk makan dekat kedai Malaysia. Mantap. Thank you for the food. You're welcome. Yeah. I hope you enjoy Nice it. food. Yeah, I did. Oh, tapi penjualnya memang orang-orang Good taste, Afrika good ya taste. guys. Okay, thank you. Jadi ada sedikit Itulah perbedaan kita mungkin punya ya. journey. Harap maklum Journey, saja. experience makan dekat kedai Malaysia yang ada rasa Malaysia. Oh, Jom guys, Malaysia truly di mana-mana ada Dengan makanan video Malaysia tu guys. aku tutup hari ni. So selamat malam semua, tidur elok, jaga diri, Selamat jaga malam kesihatan. bang. Jumpa hampa esok. Good night. Selamat pagi geng. Oh, ni dah pagi lagi yang ya. kita nak pi David Sheldrick Elephant Rehabilitation Center. Okey. Kena pi sebelum pukul 11. Lah ni dah pukul 10 dah. So aku pi sana dulu. Okay. Afrika ya guys ya. Oh, You know Malaysian people are friendly. oh, I can tell. Yeah. Malaysians are good people. Oh, thanks. lihat guys, Malaysia adalah Geng, orang-orang yang dah baik pagi yang hati. Itu kata indah ni, orang kita dah Afrika. sampai Lihat ke tadi kan. Sheldrick, David Sheldrick Elephant Rehabilitation Center. Okey, kat sini, center ni adalah tempat mereka jaga anak-anak gajah yang Anak-anak. kehilangan ibu bapa. Oh. Sebab kan orang buat pemburuan haram, kadang-kadang ada wildlife encounter, so orang terpaksa bunuh dan insiden-insiden lain. Baby-baby ni mereka akan jadi yatim, kesian. So, this place, Sheldrick Wildlife Trust ni, mereka ambil gajah-gajah ni,
Depa train, depa bagi susu, depa bila dah fit untuk masuk Ini abang ini wildlife, pun depa peduli akan ya lepas dengan balik dalam hewan-hewan dekat yang Tsavo dilindungi di National Afrika. Park. So jom masuk. Aduh guys, kalau membahas tentang Tempat jual souvenir asat gila. Kita dah kalau lambat membahas dah. tentang gajah ni, saya Oh teringat my god, aku dah dengan nampak dah gajah-gajah dah. gerik jelly ya guys. Gajah-gajah comel, pontel. Otherwise, raise up and help us in stopping poaching. Boleh sentuh dia kata. Jom pergi dekat. Di gerik jelly tu sebesar inilah anaknya ya guys ya, mungkin yang masuk dalam kolong rolly itu ya. Inilah macam inilah bentuknya ya. Sebesar inilah mungkin ya. Tak pernah lagi aku dekat macam ni dengan gajah. Bagi telinga. They all have codes and all the names will Comel gila. if we do not name Kulit dia memang that's why keras. Ni belakang dia. there was Ay, jangan lari. him. Ni mai dah abang So we kita do yang not kedua. know if this boy is the one who protected the night or how. Ni besar sikit. He Comel gila dia ni. Melalai pun aku dah dapat pegang dah. Gajah Afrika ni gajah besar. Telinga besar, sorry. Gajah besar pula. Kecil. Budak-budak ni kesian weh, tak ada parents. Tu yang mereka jaga macam ni. as we were still preparing Dan itu tadi satu kejutan yang benar-benar spektakuler guys ya. Bahkan ini membuat saya 2 kali kaget ya melihatnya. Bagaimana kuliner Malaysia itu dipromosikan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan tadi dilihat, kafe batik, makanan-makanan asli Malaysia itu ada di Afrika. Tapi saya tak tahu maknanya kenapa dibikin kafe batik guys. Apakah ada hubungannya dengan batik? Tapi saya tidak melihat tadi interiornya ada batik di dalamnya atau tidak. Saya tidak melihatnya sama sekali. Tapi kalau kita lihat, ini sudah sangat baik. Mengapa? Karena juru masaknya, kokinya adalah orang Afrika. Tapi dia cukup lihai, piawai membuat makanan-makanan Malaysia. Itu artinya apa? Bukan hanya orang Malaysia, namun orang luar sana ya, yang jaraknya sangat jauh dari ASEAN ini, itu mau belajar makanan-makanan khas dari Malaysia. Dan tadi begitu dimakan, disantap oleh abang ini, abang Malaysia yang bangsa India tadi, betul-betul cita rasa Malaysia guys. Namun saya lihat ya, teh tariknya tuh warnanya agak sedikit berbeda. Tapi rasanya katanya memang sangat Malaysia sekali ya. Tapi di sini saya maklum guys, karena pembuatnya bukan orang Malaysia. Jadi tidak seperti original Malaysia 100% ya. Tapi itu sudah kita penuh apresiasi terhadap kafe batik yang ada di sana. Dan saya yakin bukan hanya kafe batik saja, ada kafe-kafe yang lain yang menjual makanan, minuman khas Malaysia. Bahkan ini sampai di Inggris, ini sampai di Eropa belahan manapun. Saya sudah tahu. Saya sudah mencari informasi kemana-mana. Dan kali ini ada di Afrika, guys. Bayangkan, benua non jauh di sana, Kenya, ternyata ada ya, kuliner Malaysia yang dipromosikan di sana. Maknanya apa? Ketika orang-orang Kenya itu mengetahui cita rasa makanan-makanan Malaysia, dari makanannya saja, dia akan paham tentang Malaysia. Dari kulinernya saja, minuman, makanan yang ada, yang mereka santap di sana, mereka akan tahu. Dan lebih friendly dengan orang-orang Malaysia. Begitu salah satu cara kita untuk mempromosikan bukan hanya makanan kita, tapi negara kita sendiri. Jadi seumpama orang Kenya makan makanan Malaysia, dia bertanya, ini makanan dari mana? Ini makanan khas Malaysia. Ketika dia sudah mulai menyantap hidangan-hidangan seperti itu, datang orang Malaysia, dia menanya, kamu orang mana? Orang Malaysia. Oh, langsung paham, langsung ada rasa persahabatan, karena selama ini dia sudah menyantap makanan-makanan Malaysia. Jadi secara tidak langsung, kuliner ini telah mempromosikan negara Malaysia, guys. Dan sudah sampai ke Afrika, dan pastinya itu sudah banyak negara tersebar kuliner-kuliner Malaysia yang terpromosikan dan sudah dibeli oleh banyak orang di sana. Dan bukti lainnya tadi kita dikejutkan ketika ada penjaga yang ditanya, apakah kamu tahu orang Malaysia? Dan dia menjawab dengan tertawa guys,
Bayangkan tertawa. Tapi tertawanya itu bukan tertawa cemoohan, mengejek. Enggak guys. Dia tersenyum, dia tertawa. Dia mengatakan bahwa Malaysia, orang-orang Malaysia adalah orang-orang yang baik hati. Nah, orang luar bilang bahwa orang Malaysia adalah orang baik hati. Itu bukti nyata bagaimana adab orang Malaysia saat di luar negeri. Jadi tidak ada pertanyaan lagi mengapa power rank paspor Malaysia itu jauh lebih kuat berada di rank ke-7. Karena sikap mereka di luar negeri itu sangat baik. Itu juga diakui oleh orang Afrika tadi guys. Dia mengatakan bahwa orang Malaysia adalah orang yang baik hati. Nah, itu pengakuan. Bukan saya yang bilang loh guys. Bukan saya yang bilang. Tapi orang Afrika itu langsung yang mengatakan. Dan tadi kalau kita berbicara dengan gajah, itu teringat dengan Gerik dan Jelly guys. Satu jalur yang mana menjadi insiden. Di tengah-tengahnya insiden kecelakaan anak gajah. Yang kita lihat bagaimana gajahnya itu, ibunya berusaha untuk menolong anaknya. Tapi naasnya anaknya berakhir di kolong lori. Itu yang terjadi guys. Satu kisah yang tidak dapat terlupakan. Dan itu tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.